Selamat malam, saudara-saudari terkasih. Selamat jumpa kembali untuk kita semua. Malam ini kita mau merenungkan tentang imamat dalam penghayatan Santo Yohanes Maria Vianney. Sumber-sumber yang saya gunakan adalah dari katekese Yohanes Maria Vianney sendiri. Sebelum kita masuk kepada permenungan kita, Injil yang kita bacakan untuk memulai renungan kita malam ini, supaya kita tetap berada dalam cahaya Injil, kita membaca dari Injil Yohanes. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes Maria Vianney pantas disebut sebagai gembala yang baik. Secara ringkas kita lihat riwayat hidupnya. Dia lahir di Dardilly, Prancis pada 8 Mei 1786. Semasa kecil, dia pernah bekerja sebagai gembala domba, sambil menumbuhkan kecintaannya yang besar pada doa. Jadi selagi dia kecil, sambil menggembala, dia tetap menghidupi kehidupan doa yang mendalam. Dan dia bercita-cita menjadi seorang imam. Tetapi pada waktu seminari, dia ternyata tidak secemerlang teman-teman seangkatannya. Dia lemah dalam belajar bahasa Latin dan sering dianggap seorang anak yang kurang cerdas. Tetapi berkat ketekunannya, berkat doanya, berkat keuletannya, dan berkat kesetiaannya kepada pembimbing rohaninya yang membimbing dia menuntun terus langkahnya, dan berkat ketekunan itu, dia akhirnya ditahbiskan juga menjadi seorang imam. Dan luar biasa, karena dia dianggap kurang mampu mengajar, kurang dianggap seorang pribadi yang kurang cerdas, maka dia ditempatkan di desa yang terpencil, di sebuah desa, di Ars, sebuah paroki kecil yang terpencil. Dan di situ justru banyak sekali umat yang tidak peduli akan kehidupan rohani. Kehidupan rohani suam-suam kuku, bahkan banyak orang tidak peduli kepada sakramen, tidak datang ke gereja, dan sama sekali jauh dari kehidupan iman. Dan pastor yang tercinta kita ini, santo yang kita cintai ini, justru ditugaskan kepada paroki yang sangat sulit seperti itu. Tetapi menarik, dia mampu menghabiskan waktunya hingga 15-18 jam satu hari di kamar pengakuan dosa untuk melayani ribuan umat yang datang dari berbagai penjuru. Kesalehannya
telah membuat orang terpana akan Allah. Kecintaannya pada doa, kesungguhannya dalam pelayanan, cintanya kepada umat, kata-katanya yang lembut telah mengubah begitu banyak jiwa. Dulu, paroki yang sederhana itu, paroki yang miskin dari segi spiritual itu, sekarang berubah berkat kehadiran dan ketekunan Santo Yohanes Maria Vianney. Mereka semua berbondong-bondong ke gereja. Santo Yohanes Maria Vianney menjadi figur yang dicari-cari oleh banyak orang. Dia sungguh menghidupi keutamaan paroki yang sebelumnya menyedihkan itu, yang tidak memiliki ketakutan akan Allah. Berkat keutamaan Santo Yohanes Maria Vianney, banyak orang akhirnya menghadiri perayaan-perayaan ilahi dan menerima sakramen tobat yang sebelumnya sangat diabaikan. Namun, karena kehadiran Santo Yohanes Maria Vianney, banyak orang kembali terpikat kepada Allah. Kaum muda waktu itu yang hidup di sana hanya senang pesta-pesta, bersenang-senang. Setiap hari Minggu ada pesta dansa. Karena itu, dengan berat hati, namun dengan penuh kepercayaan yang besar, Santo Yohanes Maria Vianney mempercayakan seluruh kegelisahannya, seluruh kesulitannya kepada Allah dalam doa-doanya. Dia menyadari bahwa bantuan Allah adalah kebutuhan pertama yang paling besar. Maka sepanjang hari Santo Yohanes Maria Vianney berlutut di depan sakramen Maha Kudus dan berdoa bagi domba-dombanya yang tersesat. Semangat doanya ini yang diketahui orang dari mulut ke mulut. Orang-orang takjub dan hormat kepada Yohanes Maria Vianney. Dan sementara itu banyak orang akhirnya bahkan dari kota-kota lain datang melihat dan berkunjung ke paroki yang terpencil itu untuk bertemu dengan hambanya yang sederhana, Santo Yohanes Maria Vianney. Apa yang sangat mengesankan bagi umat beriman ialah penghayatan Santo Yohanes Maria Vianney dalam perayaan Ekaristi. Santo Yohanes Maria Vianney sungguh menghayati Ekaristi sebagai kehadiran Kristus yang real, yang mencintai kita semua, yang mengasihi kita, yang mengampuni kita. Lalu diselingi juga dengan mati raganya. Santo Yohanes Maria Vianney hidup mati raga, berkomunikasi dengan kata-kata yang lembut. Kata-katanya yang lembut itu mengundang hati setiap orang yang mendengarnya juga untuk menjadi lembut hati. Dia mengundang banyak orang untuk berdoa. Dia mengundang supaya orang-orang menghadiri misa pada pagi hari. Dan pada sore hari, seorang pastor yang saleh ini memimpin doa rosario untuk seluruh umatnya. Dia memperkenalkan perkumpulan Ekaristi. Dan dia berjuang mengenyahkan bahaya-bahaya yang mengancam mereka. Karena ada pesta dansa setiap pekan. Ketika ada orang tertentu yang mendapat rezeki pada pesta-pesta dansa itu, orang-orang yang keberatan dengan apa yang telah terjadi di wilayah paroki itu berkata kepada Santo Yohanes Maria Vianney, sekarang pendapatan kami sudah berkurang. Bukankah orang harus hidup? Lalu Santo Yohanes Maria Vianney, memang setiap orang harus hidup, tetapi ingatlah sewaktu-waktu setiap orang juga harus mati. Oleh sebab itu, untuk mengimbangi pesta-pesta dansa itu, Santo Yohanes Maria Vianney melaksanakan perayaan-perayaan ilahi dengan meriah, semeriah mungkin. Dan hal itu ternyata menarik banyak orang. Dengan pengajaran agama yang dibuatnya, katekese-katekese, dia mengajar umat parokinya tentang keutamaan, menerangkan tentang cacat celah, dan menerangkan kepada umat beriman ganjaran yang disediakan Allah bagi orang-orang yang baik dan saleh, dan hukuman bagi orang-orang yang tidak mau melakukan pertobatan. Dia tidak lelah, terus-menerus setiap hari melayani sakramen pertobatan.
Dia memperlihatkan semangat yang besar dengan kelembutan kasih pada tingkat yang luar biasa. Dia sampai 15 atau 18 jam per hari di kamar pengakuan dosa untuk melayani ribuan umat dari berbagai penjuru. Dikisahkan, dicatat, sejak tahun 1828, orang datang berbondong-bondong, rombongan peziarah. Diperkirakan pada tahun itu, peziarah sekurang-kurangnya 20.000 orang setiap tahun datang ke desa Ars yang terpencil itu. Banyak orang bertobat, banyak orang meninggalkan kesesatannya, dan banyak orang-orang sakit dipulihkan kembali kesehatan mereka. Dan itu menakjubkan banyak orang. Oleh pastor yang rendah hati itu meyakini bahwa Santo Filomena telah memberikan pengantaraan kepada mereka semua untuk menerima berkat dan penyembuhan. Karena di gereja di mana paroki Santo Yohanes Maria Vianney itu dihormati secara khusus Santo Filomena. Maka kita melihat keutamaan-keutamaan ini menunjukkan bahwa memang kepada dia disematkan gembala yang baik. Maka kita mengutip Injil pembukaan renungan kita pada hari ini, pada malam hari ini ialah seperti yang Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan dirinya bagi domba-dombanya, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Seluruh hidup Santo Yohanes Maria Vianney telah diserahkan demi keselamatan jiwa-jiwa. Dia percaya bahwa usaha-usahanya untuk mengembalikan jiwa-jiwa kepada Allah itu tidak akan sia-sia. Tenaganya telah habis terkuras. Maka dia jatuh pingsan pada hari terakhir di bulan Mei pada 1859. Dan di bulan Agustus tanggal 4 dia meninggal dengan tenang di dalam Tuhan, tanpa penderitaan apapun. Wafat pada 4 Agustus 1859 dalam usia 73 tahun setelah mendedikasikan seluruh hidupnya bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dan Paus Pius ke-10 membeatifikasi Santo Yohanes Maria Vianney pada tahun 1905. Dan 20 tahun kemudian, Paus Pius ke-11 menyatakan Santo Maria Vianney, Yohanes Maria Vianney sebagai santo pada tanggal 31 Mei 1925. Saudara-saudariku yang terkasih, pada Jubileum Santo Fransiskus ini, kita kembali dibahagiakan, dibanggakan, sebab Santo Yohanes Maria Vianney adalah anggota Ordo ketiga dari Santo Fransiskus Assisi. Dia seorang imam diosesan, seorang imam paroki, tetapi dia adalah anggota keluarga Fransiskan dari Ordo ketiga. Kerendahan hati Fransiskus Assisi juga telah mempengaruhi kehidupan spiritual dari Santo Yohanes Maria Vianney. Dia pernah berkata, segala pekerjaan baik digabung menjadi satu masih tidak sebanding nilainya dengan kurban missa. Sebab segala pekerjaan baik itu adalah karya manusia, sementara missa kudus adalah karya Allah. Segala pekerjaan baik digabung menjadi satu masih tidak sebanding nilainya dengan kurban kudus Ekaristi. Sebab segala pekerjaan baik itu adalah karya manusia, sementara missa kudus adalah karya Allah. Ini salah satu kata-kata yang menarik dari Santo Yohanes Maria Vianney. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kita mau melihat katekese dari Santo Yohanes Maria Vianney tentang imamat. Katekismus yang dia tulis tentang imamat. Katekese indah tentang imamat yang memperdalam iman para pendengar. Pendengarnya itu dari berbagai umur, berbagai variasi tingkatan umur. Anak muda, orang tua, anak-anak, dewasa, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Santo Yohanes Maria Vianney berkatekese tentang imamat kepada mereka. Bukan pertama-tama dia berkatekese kepada para imam. Dia berkatekese kepada umat beriman agar mengerti, menghayati, dan menghormati Kristus dalam sakramen imamat itu.
Dia berkata kepada anggota KTKC yang dia beri pelajaran, dan dia mengajarkan ini kepada orang-orang yang belajar di parokinya. Dia mengatakan, sakramen imamat mengangkat manusia kepada Allah. Sakramen imamat mengangkat manusia kepada Allah. Apa itu seorang imam? Kata Santo Yohanes. Seorang manusia yang memegang tempat Allah. Jadi imam itu adalah seorang manusia. Tetapi Yohanes mengatakan yang memegang tempat Allah. Seorang manusia yang dikaruniai semua kuasa Allah. Nah, mengapa dia mengatakan begitu? Karena dia mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam kitab suci. Pergilah, kata Tuhan kepada para imam, seperti dikatakan kepada para rasul. Seperti Bapakku mengutus aku, demikian pula aku mengutus engkau. Segala kuasa telah diberikan kepada aku di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, ajarlah semua bangsa. Barang siapa mendengarkanmu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menghinamu, ia menghina aku. Ini adalah kata-kata Yesus kepada para rasul. Kepada para rasul. Para rasul telah menerima imamat dari Yesus. Dan para rasul meneruskan imamat itu kepada para uskup sekarang. Dan para uskup membagikan kuasa itu kepada para imam. Jadi apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Maria Vianney berdasarkan apa yang telah diwariskan kepada kita di dalam kitab suci. Ketika imam mengampuni dosa, Santo Yohanes Maria Vianney berkata, ketika imam mengampuni dosa, ia tidak berkata, Allah mengampunimu. Tetapi bila memang kita datang ke pengakuan dosa, seorang imam berkata, aku membebaskan engkau dari segala dosa-dosamu. Aku melepaskan engkau dari segala dosa-dosamu. Aku membebaskan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan pada saat konsekrasi, imam tidak berkata, terimalah, ini adalah tubuh Tuhan kita. Tetapi pada saat kata-kata konsekrasi diucapkan, imam berkata, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Jadi Kristus itu sungguh hadir dalam diri para imam sebagai in persona Christi. Sebagai Kristus sendiri yang hadir kembali untuk memberikan tubuhnya kepada umat yang dicintainya. Dan Santo Yohanes Maria Vianney mengutip tentang Santo Bernardus. Santo Bernardus mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu telah datang kepada kita melalui Maria. Ini adalah kata-kata Santo Bernardus yang dikutip oleh Yohanes Maria Vianney. Dan dia mengatakan selanjutnya, kita juga dapat mengatakan bahwa segala sesuatu telah datang kepada kita melalui imam. Ini kata-kata Yohanes Maria Vianney. Ya, semua kebahagiaan, semua rahmat, semua kurnia surgawi. Dia meneruskan, jika kita tidak memiliki sakramen imamat, kita tidak akan memiliki Tuhan kita. Ini dikatakan oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Jika kita tidak memiliki sakramen imamat, kita tidak akan memiliki Tuhan kita. Nah, siapa yang menempatkan dia di sana, di dalam tabernakel itu, pertanyaan retoris dari Santo Yohanes Maria Vianney, itu adalah imam. Siapa yang menerima jiwamu saat memasuki kehidupan? Imam. Siapa yang memeliharanya untuk memberinya kekuatan untuk melakukan ziarahnya? Imam. Siapa yang akan mempersiapkannya untuk menghadap Allah dengan membasuh jiwa itu untuk terakhir kalinya dalam darah Yesus Kristus? Imam. Selalu imam. Dan jika jiwa itu sampai pada titik kematian, siapa yang akan membangkitkannya?
Siapa yang akan mengembalikannya kepada ketenangan dan kedamaian? Sekali lagi, imam. Anda tidak dapat mengingat satu berkat dari Allah tanpa menemukan berdampingan dengan ingatan ini, yakni gambaran imam. Jadi imam yang membaptis, yang memberikan kita kehidupan baru, imam membaptis. Kemudian imam memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Imam memberikan sakramen mempersatukan perkawinan. Imam memberikan perminyakan orang sakit dengan mengoleskan minyak di tubuh orang yang sakit. Imam yang mendamaikan dengan Allah dan mendamaikan dengan gereja. Maka kalau kita mau melihat keselamatan jiwa kita dalam konteks iman kita, selalu berdampingan dengan imam. Itu dikatakan oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Siapa yang mengkonsekrir hosti itu menjadi tubuh Kristus? Imam, kata Santo Yohanes Maria Vianney. Kemudian dia juga mengajak kita untuk berefleksi. Pergilah mengaku dosa kepada perawan Maria yang terberkati, atau kepada malaikat. Akankah mereka mengampuni Anda? Tidak, kata Santo Yohanes Maria Vianney. Akankah mereka memberi Anda tubuh dan darah Tuhan kita? Tidak. Perawan suci tidak dapat membuat putra ilahinya turun ke dalam hosti. Anda mungkin memiliki 200 malaikat di sana, tetapi mereka tidak dapat mengampuni Anda. Seorang imam, betapapun sederhananya ia, dapat melakukannya. Ia dapat berkata kepada Anda, pergilah dengan damai, aku mengampunimu. Maka bila kita kaitkan dengan kehidupan Santo Padre Pio, sebagai seorang imam yang sangat setia juga di ruang pengakuan, dia kadang-kadang memberi absolusi dan pengampunan itu tidak dengan mudah. Dalam arti, seorang itu harus sungguh-sungguh memiliki sikap pertobatan yang dari dalam hatinya. Bila itu tidak dilihat oleh Padre Pio dengan sungguh-sungguh, dia belum tentu memberikan absolusi, memberikan pengampunan dalam sakramen pengampunan dosa itu. Nah, kalau imam memberikan kepada kita pengampunan, maka dosa kita terampuni. Kalau imam mengatakan dosa kita masih tetap ada, dosa kita tetap ada. Inilah dalamnya sakramen imamat itu. Begitu mendalamnya sakramen imamat itu. Oleh sebab itu, Santo Fransiskus dari Assisi tidak mau ditahbiskan menjadi imam. Karena begitu besar kuasa yang dimiliki oleh seorang imam itu. Fransiskus Assisi tidak ingin memiliki kuasa, baik kuasa duniawi maupun kuasa rohani. Maka dia tidak mau ditahbiskan menjadi imam. Tetapi kita melihat hormatnya yang mendalam kepada para imam. Karena hanya imam yang dapat memberikan kepada manusia tubuh Kristus sendiri. Tubuh yang telah dikonsekrir dari hosti yang sederhana menjadi tubuh Kristus. Oleh sebab itu kita melihat apa yang dikatakan Santo Yohanes Maria Vianney tentang imamat itu. Oh, betapa agungnya seorang imam. Seorang imam tidak akan memahami keagungan jabatannya sampai ia berada di surga. Santo Yohanes Maria Vianney juga mengerti dan merefleksikan bahwa imam sendiri belum tentu sadar dan sungguh mengerti betapa agungnya jabatan yang diberikan Allah kepadanya sebelum dia berada di surga. Di surga nanti Allah akan menunjukkan kepadanya luar biasanya rahmat yang dia terima dari Allah. Jika ia memahaminya di bumi, kata Santo Yohanes Maria Vianney, ia akan mati. Bukan karena takut, tetapi karena cinta. Manfaat-manfaat Allah lainnya tidak akan berguna bagi kita tanpa imam. Apa yang diberikan Allah kepada kita, berkat-berkat dari Allah itu hanya dapat disalurkan melalui imam. Apa gunanya rumah yang penuh emas? Kata Santo Yohanes Maria Vianney, jika Anda tidak memiliki siapapun untuk membukakan pintunya, imam memiliki kunci harta surgawi
Dialah yang membuka pintu. Ia adalah pengurus Allah yang baik, penyebar kekayaannya. Tanpa imam, kematian dan penderitaan Tuhan kita tidak akan berguna. Lihatlah orang-orang kafir. Apa gunanya bagi mereka bahwa Tuhan kita telah mati? Celakalah. Mereka tidak dapat memperoleh bagian dari berkat-berkat penebusan. Sementara mereka tidak memiliki imam untuk mengoleskan darahnya ke jiwa mereka. Imam bukanlah imam untuk dirinya sendiri, kata Santo Yohanes. Ia tidak memberikan pengampunan dosa kepada dirinya sendiri. Ia tidak memberikan sakramen kepada dirinya sendiri. Ia bukan untuk dirinya sendiri. Ia untuk Anda. Setelah Tuhan, imam adalah segalanya. Biarkan sebuah paroki tanpa imam selama 20 tahun. Mereka akan menyembah binatang. Jika saya dan pastor misionaris pergi, Anda akan berkata, apa yang dapat kita lakukan di gereja ini? Tidak ada misa. Tuhan kita tidak lagi ada di sana. Kita sebaiknya berdoa di rumah saja. Inilah yang sering terjadi. Bila tidak ada imam, maka banyak orang memilih tidak pergi ke gereja dan tinggal di rumah saja. Ketika orang ingin menghancurkan agama, mereka mulai dengan menyerang imam. Karena di mana tidak ada lagi imam, tidak ada pengorbanan. Dan di mana tidak ada lagi pengorbanan, tidak ada agama. Jadi di mana tidak ada lagi imam, korban ekaristi tidak akan ada lagi. Di mana korban ekaristi tidak ada lagi, maka iman kita sebagai orang Katolik juga akan semakin dikaburkan dan pelan-pelan semakin menghilang. Ketika lonceng memanggil Anda ke gereja, kata Santo Yohanes Maria Vianney, jika Anda ditanya, kemana Anda pergi? Anda mungkin menjawab, saya pergi untuk memberi makan jiwa saya. Jika seseorang bertanya kepada Anda sambil menunjuk ke tabernakel, pintu emas apakah itu? Itu adalah gudang kita, tempat makanan sejati jiwa kita disimpan. Siapa yang memegang kuncinya? Siapa yang menyiapkan perbekalan? Siapa yang menyiapkan perjamuan? Dan siapa yang melayani meja? Sang imam. Dan apakah makanan itu? Tubuh dan darah Tuhan kita yang berharga. Ya, Tuhan, Tuhan, betapa Engkau telah mengasihi kami. Lihatlah kuasa imam. Dari sepotong roti, firman seorang imam menciptakan Tuhan. Mengubah roti menjadi tubuh Kristus. Itu lebih daripada sekedar menciptakan dunia. Seseorang berkata, apakah Santa Filomena menaati Pastor Ars? Memang ia dapat menaatinya karena Tuhan menaatinya. Kemudian kata-kata ini adalah kata-kata yang dikutip oleh Santo Yohanes Maria Vianney dari kata-kata Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi pernah berkata, jika saya bertemu dengan seorang imam dan seorang malaikat, saya akan memberi salam kepada imam sebelum memberi salam kepada malaikat. Malaikat adalah sahabat Tuhan, tetapi imam memegang tempatnya. Santa Teresa mencium tanah tempat seorang imam lewat. Ketika Anda melihat seorang imam, Anda harus berkata, dialah yang menjadikan saya anak Tuhan dan membuka surga bagi saya melalui baptisan kudus. Dialah yang menyucikan saya setelah saya berdosa, yang memberi makanan bagi jiwa saya. Saya melihat di menara gereja, Anda mungkin berkata, apa yang ada di tempat itu? Tubuh Tuhan kita. Mengapa ada di sana? Karena ada seorang imam telah berada di sana dan telah mempersembahkan misa kudus. Jadi karena ada misa kudus, maka ada di situ hosti yang ditahtakan. Di situ ada tabernakel, di situ ada kapel adorasi karena ada imam yang telah merayakan Ekaristi. Betapa sukacitanya para rasul setelah kebangkitan Tuhan kita, ketika melihat sang guru yang sangat mereka kasihi,
Imam harus merasakan sukacita yang sama ketika melihat Tuhan kita yang dipegangnya di tangannya. Nilai yang sangat besar diberikan kepada benda-benda yang diletakkan di dalam cawan minum Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus di Loreto. Tetapi jari-jari imam yang telah menyentuh daging Yesus Kristus yang mulia, yang telah dicelupkan ke dalam cawan yang berisi darahnya, ke dalam bejana tempat tubuhnya berbaring, bukankah itu jauh lebih berharga? Imamat adalah kasih dari hati Yesus. Ketika Anda melihat imam, ingatlah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah katekese Santo Yohanes Maria Vianney tentang imam. Tentulah kami sebagai imam adalah manusia-manusia yang rapuh dan berdosa. Kami juga harus terus-menerus merenungkan martabat imamat yang kami terima dan semakin menyadari bahwa Kristus itu hadir melalui tangan kami. Dan semoga imam-imam kami semua yang lemah dan rapuh ini semakin diteguhkan oleh doa-doa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, karena apa yang telah kami terima adalah tanggung jawab yang besar. Dan Santo Fransiskus Assisi sendiri berkata, kita tidak boleh menghakimi mereka. Allah sendiri yang akan menghakimi mereka. Betapa penghakiman itu akan lebih besar kami terima dalam kehidupan yang akan datang. Dan semoga kami semakin mampu merendahkan hati kami semua, para imam, di tangan Yesus, karena melalui kami, hati Yesus juga dihadirkan bagi kita semua. Kita melihat kata-kata yang sangat indah hari ini melalui flyer yang telah diberikan oleh LPF kepada kita semua. Hati Yesus, imam adalah hati Yesus sendiri. Dengan melihat imam, kita melihat Yesus, kata Santo Yohanes Maria Vianney. Dan Santo Fransiskus Assisi meneguhkannya bagi kita semua. Dan semoga kita mendoakan panggilan imamat terus bertumbuh, dan kita mendoakan seperti diinginkan oleh Santa Maria Faustina kepada kita semua, seperti dalam doa-doanya, Tuhan, utuslah bagi kami imam-imam yang saleh, imam-imam yang kudus. Imamat bukanlah milik kita, melainkan milik Yesus Kristus yang memanggil dan mengutus kita untuk melayani dengan hati yang rendah dan setia. Itulah ajakan dari Santo Yohanes Maria Vianney. Hati seorang imam adalah hati Yesus sendiri. Dan semoga inilah menjadi terus-menerus refleksi bagi kami. Dan Santo Yohanes Maria Vianney sendiri mengatakan, apabila imam itu sendiri mengerti segalanya tentang martabat yang diterimanya, dia mungkin akan mati karena cinta. Tetapi nanti di surga akan dijelaskan seluruhnya betapa indahnya martabat imamat itu. Tetapi betapa mendalamnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, doakan kami para imam, orang-orang yang dipanggil Tuhan dari segala kelemahannya. Semoga dengan kelemahan itu kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang seperti yang telah ditunjukkan oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Tuhan memberkati kita semua. Amin.